Ya, selamat sore teman-teman dari Aqua Backdoors, dari Sanggar Hijau. Itu mungkin tak mulai dari saya. Jadi perkenalan, nama saya Rusdian Yazid. Jadi saya kebetulan tidak asli Jombang, saya asli Jepara. Nah, sepengalaman saya di Jepara itu kan pantai. Itu itu memang panas sekali ya di sana itu. Maksudku di lingkungan di lingkungan pantai ini sangat-sangat panas sekali. Cuman ketika di Jombang ini itu terus terang saya sempat sakit ketika kena angin. Itu bahkan angin malam gitu. Sempat sakit karena terus terang memang nggak tahu kenapa itu respon tubuh itu kayak penyesuaian begitu. Itu sempat sakit. Sempat kaget juga kenapa kok bisa sampai sampai sakit gitu loh, sampai sakit setelah keluar malam langsung besoknya itu tiba-tiba langsung sakit. Sakitnya sakit ringan sih, maksudnya nggak sampai parah gitu ya, paling batuk greges gitu, sampai suara sempat hilang juga begitu. Jadi memang nggak tahu ya, ini karena mungkin perbedaan daerah atau memang sedang sedang iklim yang sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Mungkin saja bisa saja sakit ini juga akan terjadi tidak ketika saya tidak di Jombang gitu loh, maksudnya bisa saja ketika di Jepara pun akan sakit karena memang persoalannya di iklim yang krisis iklim yang terjadi di seluruh Indonesia atau seluruh bumi lah seperti itu. Nah itu saya nggak tahu, tapi itu tak rasakan betul gitu loh, maksudnya tidak terus menyambung-nyambungkan menghubung-hubungan, tapi memang rasanya kok nggak enak gitu kan bisa ya ngerasain alam yang bukan alam yang ngerasain angin, ngerasain apa anginnya nggak enak, itu kan seringkali kita dengar apa ya statement gitulah, maksudnya anginnya lagi gak enak gitu atau misalnya hawanya lagi gak enak gitu. Nah seperti itu. Terus juga sebenarnya kalau misal membincang Jombang itu terus terang memang akhirnya masuknya ke ranah-ranah dampak ke pertanian gitu, karena memang Jombang ini kan besar di pertanian. Nah, termasuk juga karena ngomong pertanian otomatis juga ngomong soal air. Di tempat teman-teman itu masih ada sumber air nggak sih, yang maksudnya mata air yang kemudian masih terawat, masih berfungsi gitu, entah berfungsi sebagai nadi kehidupan sehari-hari masyarakat atau berfungsi sebagai untuk pengairan di sawah-sawah gitu, maksudku seperti itu. Nah itu masih ada nggak sih gitu, karena terus terang kalau misal pengalaman saya di Jepara itu sudah jadi PDAM semua gitu, hampir semua masyarakat Jepara di kota itu ya, di kota itu bahkan bukan cuma di kota, di desa-desa itu sudah PDAM semua. Nah di sini itu masih banyak yang menggunakan sumur. Nah cuman aku nggak tahu maksudnya hanya sebatas sumur atau memang ada mata air yang muncul gitu loh tanpa harus dibor, itu kan aku nggak tahu. Nah terus kemudian dampak dari krisis iklim itu seperti apa sih ke teman-teman itu ketika merasakan, karena aku sendiri nggak pernah merasakan yang lama, kan aku baru datang di Jombang ini. Nah ini mungkin nanti teman-teman bisa berbagi soal itu, menjawab pertanyaan, karena di Jepara itu pernah ada sempat itu musim hujan malah nggak ada air gitu. Musim hujan PDAM itu nggak ada air. Kenapa? Karena airnya nggak dikeluarkan, soalnya airnya itu keruh. Musim hujan jadi airnya itu barangkali ya tidak tersimpan masuk ke akar atau masuk ke tanah gitu, langsung keluar, jadi airnya keruh, airnya coklat, airnya nggak dikeluarkan sama PDAM, airnya nggak ada air, sampai airnya bicara ya soal krisis air padahal musim hujan gitu. Nah sedangkan di beberapa desa lain masih di Jepara itu kena banjir gitu. Nah ini kan juga tidak memungkiri bahwa ini dampak-dampak ekologis ya yang dirasakan betul oleh masyarakat yang nggak tahu ya, tapi ketika membicarakan iklim ini seperti seolah-olah tidak penting gitu. itu sih. Nah itu mungkin itu dulu dari saya, berbagi pengalaman, berbagi sudut pandang soal iklim gitu. Mungkin bisa dilanjutkan. Selamat sore teman-teman. Saya Boy dari masyarakat Jombang.
masyarakat biasa. Eh, KTP saya kebetulan Jogja, lalu beranjak ke Jombang untuk mencari teman baru. Mengenai topik yang dibawa sama Mas Yasid tentang krisis iklim yang akan dibahas hari ini, sebenarnya saya sebatas antusias untuk mencari ilmu sebenarnya, untuk memberikan pandangan atau sebuah fakta yang menarik dan secara real itu belum punya bacaan atau pandangan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau untuk dampak deket-deket ini ya memang kerasa bahwasannya Jombang, Jogja, Solo, dan untuk kutempu saat-saat ini memang sepanas itu, memang tidak tidak biasanya begitu. Panas dan juga berasa tidak seperti biasanya begitu. Ada itu meme-nya tuh. Bumi itu mendekati matahari. Itu meme yang ada di sosial media begitu. Artinya udah mulai merambat kemana-mana tentang panas iklim di sini. Nah, itu disebabkan oleh apa? Itu mungkin saya kurang paham ya. Tapi mungkin karena terlalu banyak residu yang kita keluarkan mungkin ya, dan memang isu teman-teman di Jombang juga banyak yang membawa tentang isu itu sih mungkin pengantar dari saya sebenarnya. Ya, sekian dari masyarakat biasa, boy. Oke, salam. Selamat sore. Saya Isa, kebetulan warga asli Jombang, dan mungkin udah lama di Jombang, 20 tahun. Dari saya lahir. Berbicara tentang pemanasan global ini. Kita berbicara tentang global lingkup Jombang aja. Global lingkup Jombang tapi. Saya di sini soal itu saja. Sambat, apa bahasa Indonesianya sambat lah, intinya itu mengeluh. Saya cuma ingin mengeluh tentang pemanasan ini. Saya nggak paham tentang teori-teori apa itu. Emang panas, Mas. Emang panas, gila, panasnya gila. Karena saya merasakan ini itu udah 1 bulan belakangan ini. Ketika saya berangkat kerja siang, berangkat jam 2, itu biasa di bulan Januari. Itu biasa, panas biasa, nggak perlu pakai sunscreen. Sekarang harus pakai sunscreen, dan sunscreen mahal. Ini termasuk pengeluaran juga. Jadi apa ya? Ya gitulah. Bahkan kemarin sampai titik tertinggi adalah 44 derajat Celcius di desa saya, Sumberagung. Hari Rabu kemarin, minggu kemarin, 44 derajat Celcius. Kita ikut aplikasi iCloud. Itu panasnya bisa masak mie instan, panas banget. Pakai kompor tapi, ya masa pakai aspal, kan nggak mungkin. Nggak boleh berkata kasar ya di sini ya. Mohon maaf. Terus mungkin di sisi lain dari sambat ada harapan. Nah, harapan saya sadar diri juga kalau saya juga mengeluarkan residu, benar kata si Ipul, si Boy. Kita terlalu banyak mengeluarkan hal-hal negatif seperti karbon dioksida. Kita juga bernapas juga mengeluarkan karbon dioksida juga kan. Jadi gimana juga ya. Itu hal yang sangat-sangat membingungkan kalau menurut saya. Dan harapan saya semoga ada kebijakan-kebijakan dari
pemerintah Jombang untuk mengatasi hal ini. Bukan mengatasi, meminimalisir. Kita nggak bisa menghilangkan 100%. Meminimalisir, entah ada kebijakan kalau pembatasan apa mungkin yang itu bisa mengurangi tingkat hal negatif yang keluar dari kita. Mungkin itu sih pembukaan. Nanti ada apa namanya, lanjutan yang akan saya sampaikan lagi. Saya akan berpikir dulu untuk merangkai kata-kata. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Adan dari Megaluh juga. Saya di sini mungkin akan menyampaikan keresahan-keresahan petani ya. Ini sambat dari teman ke teman. Tuh. Panas banget memang. Apalagi untuk orang-orang yang kerja di sawah, petani-petani gitu. Itu ada teman saya dicurhati sama petani. Katanya di sawah itu sampai muntah. Bener-bener sampai muntah. Gak tahu kenapa, mungkin ya gara-gara ekstrim banget ya panasnya. Sebelumnya enggak sih. Cuma sekarang tuh lagi panas ekstrim banget. Terus macul mungkin ya. Kecapean, panas, muntah. Sampai muntah. Itu saya wah terlalu panas sih. Sampai kali Berantas tuh itu kan sebenarnya kalau aliran biasa itu rada tinggi airnya. Tapi belakangan ini ya surut. Apalagi kali yang sungai yang sebelahnya yang kecil, habis Berantas ada kali kecil, itu kering. Jadi aliran ke sawah itu aliran ke selokan-selokan kecil itu sampai nggak ada air. Belakang-belakang ini. Cuma sekarang alhamdulillahnya sudah ada lagi. Mungkin panas ini diakibatkan industri ya sekarang ya. Makin banyak industri apalagi di Surabaya. Gresik yang dominan industri, kota industri lah ya, Gresik gitu. Iku kolam Sagaran tahu ya, itu sampai set sekarang. Yang biasanya nggak pernah set ya kalinya. Apa? Kolamnya itu sampai set sekarang. Ya, mungkin itu aja dulu keresahan saya yang menyampaikan keresahan-keresahan petani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalan dulu. Kayak jauh ini beda umur. Jadi perlu diketahui aku biasa dipanggil Bu Santi ya. Ya mungkin kalau duduk di sini mungkin ya jadi kelihatan gitu bedanya. Karena memang punya background jadi guru, jadi nama itu udah biasa aku dengar gitu. Ibu dari 3 anak, jadi kalau ngumpul-ngumpul kayak gini tuh kadang-kala berdamai dulu aku. Kalau enggak ada yang diprioritaskan, ya mungkin bisa. Tapi kalau ya normalnya kemungkinan aku sulit gitu ngobrol sama kalian. Jadi senang aja kalau kalian punya keresahan, terus ya di-sharingin, setidaknya ada pilihan untuk kalian anak muda itu juga produktif itu. Itu sih kacamata seorang orang tua. Oke. Ya pas, karena emang lagi nggak ada deadline kerjaan nih. Kadang-kala aku sering nggak bisa longgar waktu gitu loh gara-gara ini. Karena kalaupun longgar aku lebih baik ngomong ke anak. Nah berkaitan dengan itu judulnya nih tentang krisis iklim. Terus juga ya intens ini nyentil aku. Jadi oke lah aku datang. Kalau dari perkenalan aku tinggal di Kaliwungu.
Jalan Kartini nomor 12. Terus sekaligus rumah pribadi juga tempat produktif kami, teman-teman Sanggar Hijau Indonesia. Nah, sambil sekilas aku memperkenalin SHI, itu wadah keresahan saya waktu jadi pembina sekolah Adiwiyata. Nah, dari situ aku tertrigger, maksudnya dampak dari usaha-usaha mengarahkan anak peduli lingkungan itu tambah bikin aku resah, pingin bikin wadah itu. Terus akhirnya ya muncullah nama Sanggar Hijau Indonesia itu, supaya teori di sekolahan jadi bakti ke masyarakat, sederhananya begitu. Nah, terkait dengan apa yang ingin kita bicarakan hari ini, sebenarnya aku punya basic itu karena aku guru geografi gitu. Tapi aku udah lama nggak pakai dasar itu karena ya beberapa tahun belakang itu kan fokus ke pemberdayaan di desa ya, ke masyarakat. Jadi aku nggak terlalu ngomong sing daki-daki ngono iku ya. Dan ngomongin tentang iklim itu tuh berubah kondisi yang sangat lama gitu. Iklim dan cuaca gitu. Cuaca itu waktu yang singkat. Nah, aku nggak pernah ya udah lama waktu itu di sekolah pun ngomongin tentang iklim itu kayak masalah yang global yang jauh gitu. Jadi mesti sekarang udah agak luntur teori itu. Nggak aku pegang karena tapi ternyata yang jadi keresahan global ini ternyata udah kita rasain gitu loh. Nah, terus kenapa penyebabnya? Kan kalau neng teori ini atau sekilas dari alasan dari BMKG itu sebenarnya kan bulan-bulan ini memang suhunya mencapai nilai yang tertinggi emang di bulan September dan Oktober gitu. Karena memang pembentukan awan itu berkurang atau kecil sehingga panasnya teriknya itu nyampe ke kita tanpa ada pantulan itu karena awannya tipis atau ya tidak menimbulkan kelembapan. Nah, di samping itu iklim iklim mikro itu yang kecil yang bisa diciptakan kayak vegetasi yang ada di tempat tinggal kita. Ya gitu tuh juga berkurang sehingga juga loss ngono loh. Impactnya ke kita gitu. Nggak ada barrier atau penutup lah ya, kayak kita ngelihat aja, aku kemarin ke Baluran aja, waduh nggak hijau lagi aku lihatnya, wering kayak walah ini dibuangin puntung rokok iki masih bus ngelihat nggak bagus iki bulan iki main ke situ, jadi aku juga agak kecewa. Padahal sepanjang jalan itu kanan kiri kan ya hutan ya, terus apalagi savananya gila wis koyok habis kebakar aja. Aduh, aku ngerasain ya mungkin itu ya, banyak vegetasi juga yang kita lihat ini keperalihan pemukiman lah atau sistem pertanian yang bersifat sementara sehingga mengurangi atau pohon-pohon itu juga sengaja harus dihilangkan karena kebutuhan lahan. Terus tanah juga plesterisasi, tidak ada juga penyerapan sinar matahari ke permukaan kayak gitu. Kan jadi mantul sehingga udara yang menyelubungi kita nih semakin panas. Dan kalau di dasarin teori apa itu penyebab panas itu kan karena banyaknya karbon dioksida dan metan yang banyak disebut gitu. Walaupun ada unsur yang lainnya,
ini paling gede disebut karbon dioksida atau CO2 atau gas metan gitu, sehingga si matahari pantulannya itu nggak bisa balik gitu loh, balik lagi gitu karena tertutup itu, atau disebut pemanasan global atau OPG rumah kaca istilahnya gitu ya. Itu membuat aku dejavu. Aku pertama ngomong ya, karena fokusnya Sanggar Hijau sekarang ke apa yang kita hasilkan aja di setiap rumah tangga ini kan tentang sampah. Dulu aku sempat ya ini harus diolah karena akan berdampak pada pemanasan global. Wah jauh banget tuh, kapan Yohan, ternyata akhirnya dirasain juga. Cuma aku nggak pernah ngomongin itu lagi gitu. Ya udah, kamu ngasilin sampah, olahan ngono loh. Ternyata di keresahan kami timbulan sampah 60%-nya itu adalah organik di Indonesia ini. Sebenarnya karena memang ya tropis, kita juga masih belanja di Lijo, ono bungkusnya todong ya anjir, iso lihat itu, terus bahkan ya hasil pertanian, terus makanan gitu, kalau berlebihan itu juga bisa potensi dibuang ya. Nah ternyata sampah-sampah ini yang kalau nggak dikelola yang 60% organik itu ya pembusukan nggak sempurna, akhirnya mengeluarkan gas metan yang cepat di udara gitu, nambah potensi itu. Dan aku kaitkan itu dengan kejadian teman-teman kalau browsing mungkin banyak di beberapa kota dan hampir massal sebuah TPA ini terbakar ya, ada kejadian kayak gitu. Nah ternyata karena ekstrimnya panas terik ini, mudahnya kesulut itu juga potensi gas metan itu tadi membakar, karena sampah kita yang 60% tadi itu banyak kan sekarang diikat ya, diikat di kresek, buang gitu kayak rapi, udah terus diangkut gitu. Akhirnya pembusukannya kan nggak sempurna, ya menimbulkan panas itu, terus potensi rawan terbakar terpicunya itu. Dan apalagi timbulan metana yang paling besar itu ya di TPA. Aku baca di World Bank itu datanya ya 40-50% penyumbang gas metana tertinggi ya di situ TPA. Sedangkan dari data 90% di Indonesia ini tempat pembuangan sampahnya masih open dumping, maksudnya tumpuk gitu aja, nggak dikelola, saking kewalahan nih. Kita penghasil sampah tiap harinya ya hampir 2 kiloan lah sehari, kaliin penduduk neng Jombang misalnya, itu sebenarnya hitungannya 520 ton ya, tapi yang diangkut, yang ditangani pemerintah masih 120 ton di TPA Banjardowo ini. Nah, karenanya infrastruktur yang belum nyampe kan, belum ada sampai ke Wonosalam diangkut yang dikelola gitu, enggak ada, ya hanya di kecamatan kota aja gitu. Nah bisa bayangkan yang sisa yang lainnya kemana ya kan, kalian bisa lihat di sungai ya, pinggir sawah dan pekarangan kebun, nah kayak gitulah. Jadi ternyata kita juga penyumbang kondisi yang kita rasain dari hal yang kecil. Aku sih sebenarnya juga ada ya potensi penebangan pohon kayak gitu, terus pabrik batu bara itu juga ada. Aku juga saling tuding nyalahin, ternyata aku dewe ning rumah tangga atau di kehidupan sehari-hari ya dan itu akumulasi, dan itu ya berdampak dek ya anakku nanti ngono loh.
sederhananya ngono sih aku di apa ini sedikit-dikit di teori kan aku menggali ke dasar. Walaupun sebenarnya ya ini klimatologi pelajaran yang aku benci sebenarnya. Maksudnya terlalu panjang gitu loh runtutannya dan hafalan. Hmm, mm, mm. Dan lek iso yo jadi koreksi bersama bukan ya bukan nyalahin ternyata yo. Iya yo sebenarnya ya perilaku juga kita itu ada pengaruhnya gitu. Ngono sih mungkin itu dulu kali. Ya, terima kasih Bu Santi dan teman-teman semua. Bicara soal tadi ternyata juga tak pikir yang selama ini sering kita dengar itu kan sampah plastik ya yang menjadi masalah. Tapi kemudian ternyata sampah-sampah organik itu juga tidak kalah bahaya gitu loh, tidak kalah penting untuk kemudian kita kelola gitu loh. Maksudnya misal nih bisa jadi ketika sudah ada rumah dengan teduh pohon gitu, kemudian seringkali setiap sore kita sapu daun-daunnya gitu. Tapi kemudian hanya selesai di tempat sampah di depan rumah gitu, tidak terkelola kan seperti itu Bu. Itu kan yang kemudian membusuknya nggak di tempat sampah itu, tapi di tempat pembuangan akhir gitu, yang kemudian jadi gas metana itu yang beberapa hari ini atau di bulan-bulan terakhir ini seringkali ada berita soal TPA yang kebakar karena sampah atau zat metana yang terkandung di sampah organik itu gitu. Nah ini kan mungkin nanti sebenarnya aku pengen tahu sih Bu, maksudnya jadi gimana gitu, apakah kita bisa membuat kompos di rumah atau seperti apa sih penanganan yang tepat gitu, atau apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi tidak cuma masalah sampah plastik ya, tapi masalah sampah yang organik ini. Kalau sementara ini yang tak lakukan itu ya cuma bikin lubang di rumah, atau ketika lubangnya udah penuh itu cuma tak lempar-lempar aja gitu. Jadi nggak tak buang di tempat sampah malahan kalau sampah organik gitu, karena di rumah itu banyak, di kontrakan ya kebetulan di rumah kontrakan itu banyak ayam datang gitu, hanya makan apa gitu. Ya harapan saya bisa terurai dengan sendirinya gitu. Cuman kan kebetulan sampah rumah tangga yang tidak terlalu banyak dan kebetulan juga ada ayam. Saya tidak membayangkan ketika sampah-sampah itu jadi kayak semacam membusuk, bau dan lain-lain gitu ketika sampahnya banyak. Nah itu sih maksudku, nanti mungkin Bu Santi bisa merespon. Itu aja sih sementara itu dulu. Mungkin teman-teman ada yang menanggapi, monggo. Ya, selamat sore teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rizky. Ini datangnya telat juga, jadi nggak tahu obrolannya tadi gimana. Mungkin menanggapi masalah tema ini ya. Temanya kan membahas masalah iklim ini ya. Kalau nggak masuk dalam obrolan tadi mungkin nggak tahu. Cuma kalau menurut saya itu lebih ke ini sih, kesadaran manusianya dulu lah, manusianya dulu. Soalnya kan saya yakin banyak orang itu sudah tahu mana yang harus dilakukan, mana yang benar yang harus dilakukan, mana yang salah. Cuma kan mungkin masyarakat kita ini yang kurang peduli dalam entah itu alam kita atau apapun itu. Mungkin kalau misalkan itu kesadaran diri kita itu udah ada, oh buang sampah itu harus gimana, kan gitu sih. Terus habis itu kita menanam pohon atau apapun itu, mungkin kalau itu kita lakukan bersama mungkin bisa mengurangi lah. Ya dimulai dari ngobrolin masalah kesadaran mungkin juga untuk diri saya sendiri juga dulu lah. Nggak usah orang lain, soalnya mungkin kadang-kadang saya sendiri juga itu melakukan hal yang sama, kayak buang sampah sembarangan ataupun mungkin kayak itu lah. Itu mungkin buat diri saya sendiri dulu, dan mungkin kedepannya bisa sama-sama sadar gitu loh.
Soalnya menurut saya itu kita itu sama-sama tahu masalahnya ini apa, panas ini mungkin karena apa, masalah dari manusianya itu gimana. Cuma kan sikap itu juga perlu gitu loh. Entah itu sikap seperti itu tadi atau sikap menghadapi masalah panas ini. Kan kebanyakan kan kalau ada panas kayak gini kan jatuhnya ke ngeluh tok. Ngeluh gitu loh. Wah panas sih kayak gini. Salah rek, panas sih kayak gini. Tapi nggak ada yang dilakukan. Kan percuma kayak gitu tuh. Sesedikit mungkin itu lakukan apapun itu gitu loh. Mungkin kayak gitu sih kak, sedikit dari saya. Soalnya katanya juga telat ya, itu aja. Terima kasih. Oke. Benar katanya Mas Rizky ya. Mungkin tentang kesadaran diri itu sangat-sangat penting karena di sini kita juga menjadi tokoh utama masing-masing gitu maksudnya. Dalam berkehidupan, bersosial dan lain-lain, kita menjadi tokoh utama. Dan sangat berperan besar kata beliau ini Bu Santi. Saya setuju, sangat-sangat setuju. Ini mungkin saya menambahkan suatu harapan ya, harapan kepada pemerintah juga. Saya pernah mendapatkan cerita zaman dulu, ketika dulu masih ada banyak sekali angkutan umum. Dan itu menurut saya sangat-sangat sangat-sangat membantu dalam mengurangi tingkat polusi yang ada di Jombang. Sekarang minim sekali angkutan umum, jadi semua masyarakat itu memiliki kendaraannya masing-masing. Jadi satu orang memiliki residu yang dikeluarkan itu besar. Nah, ketika ada angkutan umum ini menyediakan beberapa tempat untuk mereka bisa berangkat bareng. Nah, residu yang dikeluarkan kan cuma satu. Sedangkan kalau ada beberapa motor dan hanya satu orang kan ada berapa banyak residu yang dikeluarkan toh. Nah, mungkin itu sih. Sehingga bisa setidaknya mengurangi tingkat residu yang kita keluarkan. Mungkin itu sih. Boy, ada tambahan, Boy? Apa ya? Aku pikir ini tuh mengapa kita terlihat tidak peduli, terlihat tidak tidak beranggapan bahwasan ini tidak akan menyentuh kehidupan kita untuk dampak itu. Tapi aku pikir juga ini tuh kita juga butuh edukasi untuk diri kita sendiri, butuh edukasi, butuh literasi, semacam yang dipaparkan Ibu Santi, semacam bahwasannya 60% sampah organik itu ternyata 60% itu adalah sampah organik yang dibuang sama masyarakat kita. Kupikir data-data yang semacam itu tuh tidak terserap sama masyarakat yang masyarakat awam maksudnya. Nah, untuk mungkin peran kita setelah ini dan juga sebenarnya terlalu jauh sebenarnya obrolan kita ini untuk ditangkap. Kayaknya terlalu jauh sih obrolan kita ini sampai ke pemerintahan. Maksudku adalah sepertinya ini tuh sebuah edukasi untuk diri kita sendiri aja sih. Karena sebenarnya mau seberharap apapun kita kepada orang atau sebuah birokrasi, kalau kita sendiri tidak teredukasi dan tidak memahami, akhirnya ya timbul rasa tidak kepedulian itu. Nah, harapan kita mungkin setelah edukasi ini, ketika kita ngobrol sama teman-teman, maksudnya memang teman-teman sedikit tabu mendengar ketika berbicara tentang edukasi, berbicara tentang teori, berbicara tentang pemaparan yang tentang
basicnya teori ketika di pengetahuan ketika di tongkrongan. Itu sebenarnya tabu kepikir ya, karena kita terlalu banyak distraksi ketika di tongkrongan. Ngobrol itu pun mungkin nggak banyak, lalu ngegame, sosial media, akhirnya tongkrongan itu tidak produktif mungkin ya. Nah, dari obrolan ini mungkin kita bisa dianggap sok-sokan, mungkin nggak masalah mungkin ya, kita membuka obrolan semacam itu. Siapa tahu kita mempunyai pandangan-pandangan lain seperti begitu sih mungkin dari saya. Ya, berkaitan memang dari rasa panas ini, sambat iki yo wajar, maksudnya emang kroso banget gitu loh, kayak perubahan panas. Aku tanya sing di kota piye rasane gitu, kita kan ya di kota yang sedang ya gitu, Jombang ya. Tanya Surabaya piye panase, olah aku mutah, gak hanya petani, aku kudu mutah karena memang numpak sepeda motor ya, panas dengan macet dan polusi gitu, emang mutah beneran gitu. Dan itu aku malah kan diceritain, oh iya sambate podo kayak sini kota duduk petani ae ngono. Terus sumur borku sempet macet, nggak bisa, airnya nggak keluar, tambah paralon lagi. Di total saya 5 meter, tambah 5 meter dari satu pipa, satu DMC terus luru, terus di total itu saya wis 5. Kata itu ngadang 3 hari, sehari jangan dipakai, baru ngendon airnya untuk diangkat gitu. Yus akhirnya skala prioritas airku nggak bisa nyiram sampai yang di luar rumah. Iku aku tak nikmati sambat iku, maksudnya ngene yo, lek kekeringan iku, omahe wong kekeringan apa iku atus sedino ya. Tapi karena panas kayak gini akhirnya pingin mandi gitu ya, pingin mandi lagi. Tapi ternyata seger iki sementara, setelah iku yo cik sumuk ngono. Iku aku yo wih kayak gini rek sedih. Dan ternyata akibat ekstrimnya suhu ini, dampak ISPA itu ke anak-anak itu juga tinggi gitu. Nah, ngerasakan ya batuknya lama gak mandek ngono kan ya, beler padahal yo ora udan gini kok embeler ngono. Ternyata baru diberitain temen wartawan tadi publis, oh iya iya iku terjadi ning anakku ngono. Apalagi dampaknya? Ya, iya rasanya kan tadi, lek sebenarnya iklim iki ya wis putaran yang dari dulu itu ya ono ngono loh sebenarnya. Caranya itu ono. Cuma kan diperparah di bulan ini ku emang awannya nggak ada, tapi iklim mikro yang di skala kehidupan kita ini juga nggak mendukung ngono loh. Iklim mikro ya karena yo kendaraan, pabrik, ya ono ya, terus jumlah vegetasi dan ya pola residu yang kita hasilkan itu tadi ya menyumbangkan hal yang bikin suhu itu nggak terserap ngono, mantul ngono sih. Kalau tadi ditanya tentang ngolah sampah yang menimbulkan metan ini ya, dari 60 timbulan sampah yang ada organik gitu. Tak jane apakah plastik juga nggak isu yang sebenarnya plastik itu kan dari minyak bumi teman-teman. Nah minyak bumi ini kan juga kalau dipakai kendaraan kan menghasilkan CO2 ya kan, lek visualnya ketoknya ngono. Tapi plastik lek dari bahan baku yang sama ya mestine juga menghasilkan karbon dioksida gitu, CO2 gitu. Jadi memang pemanasan global ini yang paling banyak yang menjadi pemicu tingginya ya karbon dioksida
sama gas metan gitu. Nah, plastik memang tidak sebanyak 60%-nya timbulan sampah organik, tapi kan plastik ini juga kalau eh, nggak bisa hancur, kalaupun hancur nyebabnya CO2, Kak. Aku pikir yo CO2 dari plastik iki yo dari plastik pertama kali dibentuk. Bahkan iku mikroplastiknya wis ning nggone palung dasar laut iku. Wow. Pikirku ya yo kita harus bijak apa yang kita hasilkan sehari-hari. Maksudnya apa ya lu jadi introspeksi ning awake dhewe ngono. Terus aku iso ngelakuin apa ngono. Nah, ternyata ada yang sederhana yang tiap hari kita hasilkan tapi kadang enggak kita sadarin ngono. Ya mulai dari bijak penggunaan plastik karena effort ngolah itu ya lek roro ngomongno daur ulang iki siklus yang panjang. Sebenarnya ngomongin daur ulang plastik itu enggak sesempurna seperti logonya balik lagi nih guys, temen iki. Itu sebenarnya ilusi bro. Bahkan aku di luar paradigma yang profit. Jadi plastik dari minyak bumi, biji plastik dadekno botol mineral. Iku memang kudu baru. Nyar. Nah, iku kok didaur ulang meneh dadi apa? Dia turun kualitasnya. Jadi digunakan tidak baik untuk makanan dan minuman untuk WHO ya. Tapi kadang-kala kan paling murah tuku pentol sing gak ono logone kan. Plastike kan ngono. Masih sedotan iku ya gak ono logone guys. Ya. Jadi itu sebenarnya enggak untuk makanan memang. Tapi ya karena keadaan ya yang paling murah dan banyak di permintaan ya ngono iku. Makanya ya ilmu iki di upgrade ing awake dhewe ya di apa? Diterap-terapno dhewe sik ngono lho. Belum ngecas yang lainnya. Nah, turun kualitasnya biasanya ya untuk perkakas yang tidak untuk makanan dan minuman. Terus iku lek rusak didaur ulang ya iso turun meneh kualitasnya. Gitu. Biasanya untuk paling banyak pot, ember warna hitam itu loh. Karena kan bahan bakunya campur gitu, terus kayak pewarna yang solid sing iku biasanya ireng. Nah, itu makanya gampang pecah. Pecah di daur ulang meneh biasanya untuk tali rafia, kresek, makanya kan kresek sing gampang rempul itu ya. Nah, itu didaur ulang meneh kemungkinan jarang. Tahu dari kresek dari terminal buat bekas mutaan orang ini enggak runing rumah sakit kan gitu. Bisa jadi ya atau tali rafia digunakan habis itu potongan itu enggak mungkin dia berulang lagi kebanyakan lolos. Jadi aku melihat itu siklus yang panjang ke TPA. Ya kan akumulasi. Nah, itu kan penghasil CO2 gitu loh. Jadi mencegah itu lebih baik. Ya kan istilah itu cek berlaku nih pengolahan sampah juga. Apa itu? Mencegah daripada ngobati ya. Nah, ngono. Jadi CO2 itu juga dari banyak perlengkapan plastik yang kita hasilkan gitu. Berbicara itu ternyata juga ada yang sengaja memproduksi mikroplastik gitu dari pendapatan dari skincare macam-macam atau masnya yang nggak pakai skincare pasta giginya ada nik warna biru bulir-bulirnya enggak. Nah, itu sebenarnya itu mikroplastik mas. Disengaja ya fungsinya untuk masuk celah ke dia mengambil kotoran kayak gitu. Tapi itu sebenarnya mikroplastik bukan alami. Terus sabun yang ada scrubnya ya gerinjel-gerinjel itu mikroplastik gitu. Yang sebenarnya plastik uraian kayak sedotan ini hancur lama-lama jadi mikroplastik. Tapi ada yang disengaja menghasilkan mikroplastik. Tapi emang kebutuhan untuk dibuat seperti itu. Nah, perlu diketahui mikroplastik yang tadi malah dihasilkan primer ke selokan, ke sungai,
dimakan plankton, plankton makan ikan, ikan iya kita makan balik lagi ke kita. Ngono. Belum lagi orang sing nggak pakai jasa angkut sampah diobong. Ya nggak sih? Nah, sebenarnya hilang sampahin di omah, tapi sebenarnya itu mindah di gas, jadi gas. Jadi sama, lu tinggal sama udara yang ada sampahnya. Ngono. Tapi kan karena angin pindah lah di tempat lain kan kayak gitu. Terus yang biasanya akumulasi di awan, terus gravitasi, hujan. Makanya kadang kala orang-orang yang memanen air hujan untuk tampungan tidak menampung di 15 menit pertama karena menghilangkan kotoran itu yang ada. Tapi kan itu masuk ke sawah, ke akar, balik lagi ke pangan kita. Nah, dampak-dampaknya ya nunggu imunitas kita yang nggak oke kadang-kadang itu. Dan itu juga penyebab jangka panjangnya pemicu penyakit kanker. Kayak gitu. Itu yang dari plastik yang menghasilkan CO2, karbon dioksida. Terus metan juga dari sampah organiknya. Jadi bijak berpikir. Kalaupun teman-teman searching di Sanggarijo, gaya EcoBrick, sebenarnya kita nggak memproduksi bikin EcoBrick, tapi itu jalan terakhir saat kadang kebablasan ada plastik yang kita hasilkan, karena kita mendorong paling banyak kurangin, cegah. Makanya teman-teman SAI sempat ikut bareng sama DLH merumuskan peraturan perbut pembatasan plastik sekali pakai di Jombang. Akhirnya terjadi lokus contoh dulu kan di toko-toko retail yang besar kayak gitu, dan bertahap harapannya di kafe-kafe yang gede juga ngurangin sedotan, styrofoam sama kresek. Itu karena nggak bisa, skala harus dibatasin, maksudnya dikurangin gitu sebelum diolah. Kayak tadi garis besar di paradigmaku ya iku daur ulang iki ilusi, belum lagi pengolahan industri yang membutuhkan minyak, air, dan ya pemanasan lagi kan gitu. Nah, itu bijak dikurangin lah gitu. Nah, kalaupun ada tetangga yang baik ngasih makanan dengan macam packaging yang tadi, ya akhirnya EcoBrick aku kenalkan gitu. Jalan terakhir sing masyarakat tua kecil muda itu iso ngelakuin tanpa tergantung teknologi, gak usah nyalain pemerintah, aku tanggung jawab sendiri itu. Dikunci di dalam botol, setelah itu digunakan lokal gitu aja. Gak usah nyari-nyari plastik, ya yang aku hasilkan gitu. Nah kalau organik ya sederhana nggak apa-apa, itu kearifan lokal. Misalnya gali tanah, dicemplungin di situ, full pindah kayak gitu kan, itu sebenarnya juglangan ya, kearifan lokal orang-orang dulu kan gitu. Nah itu masih oke. Kan kuncinya dipilah, ojo semuanya dimasukin plastik di situ karena nggak bisa terurai kalau ditimbun. Itu metode apapun mengompos itu oke, ya. Dan berhasil atau enggak berhasilnya itu dikuncinya malah gak nyoba gitu. Jadi apapun itu iso mengompos dari rumah itu mudah. Searching malah banyak itu gitu. Nah lek wis ngolah organik bijak plastik, aku pikir ya mulailah awake dhewe iku ngerasa kayak kontribusi minimal kan ya ke kehidupannya anak awake dhewe. Lek awake dhewe gak berperan ya sing ngrasakno kan anak-anak dhewe so. Ini sama misalnya sumur kita udah berkurang airnya, aku rasa atau sumur kalian masih ada bisa dipakai, itu
sebenarnya investasinya nenek moyang kita dulu. Karena banyaknya vegetasi dulu kan, tabungan itu. Itu yang kita rasakan. Lelek wis awake dhewe kekeringan terus nurun no opo kan ngono. Ya, sumpek ya. Maksudnya aku sering nganu berkaca diri sendiri loh. Aku itu enggak keras untuk ke pemerintah kadang kala. Ya, lek terkait mengolah sampah aku kemarin di tag orang ya dengan orang Makassar ya dengan logatnya. Aduh, apa itu nyalahno pemerintah ngurusin sampah karena kalian tuh yang ngasilin sampah itu siapa gitu kan ya. Kok nyalain pemerintah kayak gitu sih. Dan yang diurus ternyata enggak iso, cuma 120 ton iku mau dari 520 yang dihasilkan Jombang. Mampune itu karena karena apa itu anggaran lah dan sebagainya mungkin kayak gitu. Ya inilah kehidupan dengan peradaban yang ya banyak hal kepentingan. Ya wis tak cilikno skrupku ego iki ya dilonggarin ya wis di aku se ngono. Saya mau nanggepin, mungkin ini terakhir sih. Kebetulan teman-teman di sini kan pecinta alam ya, atau sering aktivitas outdoor yang di lingkungan. Maksudku gini, mungkin ini terakhir pertanyaan aja sih buat teman-teman, nanti silakan direspon gitu. Jadi sebenarnya ketika teman-teman itu sudah misal jauh melakukan perjalanan ke gunung atau ke pantai atau kemanapun itu ya maksudku. Nah kemudian penting nggak sih kemudian kita ini nggak tahu ya, saya berkaca ke COVID kemarin lah misal tiba-tiba banyak apa ya istilahnya penjual atau toko tanaman tuh jadi laris gitu pas COVID kemarin gitu. Tapi ketika iklim panas seperti ini tuh nggak laris gitu loh. Maksudku menurut teman-teman seperti apa sih? Maksudku bukannya dalam kutip maksudnya mungkin nggak tahu ya ini bentuk kesadaran atau apa, tapi menurutku semestinya justru malah ketika hari ini kita merasakan panas itu justru malah mestinya rame loh toko-toko tanaman itu harusnya loh maksudku, karena ya ada kesadaran lah minimal untuk kemudian loh kita harus menanam nih atau seperti apa gitu. Nah maksudku aku nggak tahu ini apakah juga teman-teman nanti mungkin bisa berbagi terkait soal dan iya tak gak sih, ini enggak juga nggak apa-apa sebenarnya. Tapi tak pikir kok teman-teman punya sudut pandang yang menarik tentang ini gitu. Apalagi kan sudah sering kumpul dengan teman-teman yang memang peduli dan tanda kutip sama penghijauan dan lain-lain gitu loh maksudku. Itu sih mas, gitu. Oh ya, terakhir mungkin sebenarnya menarik teman-teman Asa, Isa, Adan dan teman-teman pendakian sering melakukan kegiatan outbound, maksudnya naik gunung, ngecamp di kaki gunung atau ke pantai. Pengalaman yang diajarkan dan sempat belajar di Sangkarijau untuk pengelolaan sampah organik dan anorganik ternyata menarik untuk menjadi sebuah kegiatan ketika kita ngecamp. Sebenarnya ngecamp itu kegiatan kita ngobrol, masak, terus itu diam-diaman. Menjadi menarik maksudku ketika residu organik ketika kita gali dimasukkan ke tanah dan sampah plastik kita buat menjadi ekobrik. Seperti kegiatan kemarin kita pas naik Arjunos, ada yang buat ekobrik, ada yang sebenarnya sampah organik itu tidak dikelola sebenarnya, tapi lebih ditaruh ke tanah, tapi mengelola lebih ke plastiknya begitu, dibuat ekobrik dan menjadi satu ekobrik botol begitu. Itu sih sudah cukup mungkin ya dari saya. Ini seru gitu. Sebenarnya ada banyak sekali ilmu yang
kami Aquabagdor ini dapatkan dari beliau yang satu ini dari Riko Smir atau Boy tentang pengelolaan sampah. Kita sangat-sangat bersyukur memiliki teman seperti beliau ini karena kita bisa memanajemen bagaimana kita mengatur sampah kita saat mendaki, entah ketika kita membuat event dan lain-lain yang itu mengeluarkan sampah yang sangat-sangat banyak. Pertanyaannya tadi apa, Mas? Penghijauan ya. Sebenarnya ada banyak sekali pemikiran kami tentang penghijauan dan lain-lain. Juga melihat tentang iklim yang sangat krisis ini. Mungkin waktu dekat ini kami akan membuat event tentang penghijauan. Tapi itu menurut kami sendiri, menurut saya mungkin, itu juga memiliki waktu yang sangat-sangat lama tentang bagaimana pohon itu bisa tumbuh kan juga memiliki waktu yang sangat-sangat lama. Jadi mungkin pelan-pelan nanti kita juga berusaha mengobati dan mencegah. Kita ambil dua-duanya, mengobati dan juga mencegah, karena kita udah terlanjur seperti ini gitu maksudnya. Dicegah pun cegah dengan cara yang mungkin masih minimal, dan mengobati mungkin mengobati dengan yang maksimal begitu, karena sudah terlanjur seperti ini. Mungkin itu sih. Ya, sebelumnya kita dari Aquabagdor yang berkedok pecinta alam tapi juga merusak alam. Yang paling tinggi merusak alam adalah orang pecinta alam. Menurut saya begitu. Curhatan ini, Mas. Misal kita naik gunung ya. Kita egosnya di situ itu kita yang bawa, ya itu aja yang kita bawa kembali. Tanpa memikirkan ada sampah kayak plastik di tanah-tanah gitu. Kita mikirnya, bukan punya kita. Iya, di jalur pendakian. Mungkin banyak masyarakat pendaki menyepelekan. Seperti halnya masyarakat di desa lah. Kalau masalah buang sampah ya. Di desa saya, di sungai itu masih banyak anak-anak yang mandi sungai. Tapi ya gitu, keruh, sampah, pampers, banyak banget sampai dibuat antem-anteman gitu. Parah banget. Mungkin orang-orang mikirnya gini, buanglah sampah ini, cuma aku gitu. Kalau yang mikir satu orang mah, kalau satu desa, satu kecamatan, kan jadi banyak keruh gitu. Mungkin kalau pohon, waktu COVID sama sekarang ya, mungkin COVID adalah penyakit mungkin. Jadi mikirnya, wah, nandur hilang penyakitnya. Malah sekarang yang panas banget gini, banyak-banyak di rumah. ASEAN. Terus banyak itu pelebaran lahan buat kayak di jalanan arah Megalo, pasar Megalo itu apa ya? Jati Asem ya. Ya, Asem kan banyak ditebangi buat pelebaran jalan itu. Itu saya kok ditebangi jadi panas yang awalnya jalan itu adem-adem aja, enak gitu buat awan-awan jalan-jalan gitu. Sekarang panas banget. Iya. Asem juga lama kan tumbuhnya. Iya. Kalau masalah penanaman pohon kembali itu sekarang cuma jadi rencana sih, belum terlaksana, susah gitu menurut saya. Untuk mahasiswa pecinta alam juga itu cuma jadi rencana lah. Mungkin kalau skala sekitar aja mungkin cuma greenhouse gitu, itu mungkin ya itu aja, nggak sampai kita ke desa ini buat ke kepala desa menghijaukan desa yang kering gitu-gitu. Enggak, mungkin cuma greenhouse.
skala kecilnya. Ya mungkin itu aja. Kalau menurut saya nih ya, kalau menurut saya tadi yang ditanyakan Mas Yazid, waktu ada COVID sama sekarang, kayak gitu ya. Kalau menurut saya itu masyarakat kita itu masyarakat yang latah mungkin. Latah, dalam artian gini, ada penyakit COVID nih, terus ada yang menyuarakan bahwa ini menanam pohon atau bersepeda, bersepeda lebih sehat, terus apapun itu kayaknya cuma FOMO, jadinya cuma FOMO toh. Kalau FOMO itu kayaknya ada jangka waktunya gitu loh, kan gitu sih. Maksudnya itu kenapa hal seperti itu nggak diteruskan? Mungkin ya ada yang meneruskan, tapi kayaknya yang meneruskan itu yang memang sebelumnya itu udah melakukan dari sebelum COVID atau apapun itu mungkin ya. Terus makanya kemarin itu mungkin aku itu berpikir gini, COVID itu nggak selamanya buruk kalau akhirnya jadinya kayak kemarin itu loh. Banyak orang bersepeda, terus mengurangi pemotor, residu menurun kan gitu sih. Jadi menurut saya itu gimana ya? Kalau bisa itu kayak kemarin tuh. Enggak, bukan COVID-nya. FOMO-nya itu diteruskan, bukan hanya cuma jadi FOMO aja gitu loh. Itu ngikuti tren. Kan gitu sih. Kayak apalagi anak mudanya gitu. Lebih ke sepeda. Itu menurut itu baik karena kemarin kan juga ngikutin. Terus habis itu saya juga kemarin sempat penjual sepeda juga kan. Jadi kan apa ya? Ekonomi itu juga baik. Perekonomian loh, aduh, kesempatan. Wah, di samping itu kan juga kayak gitu itu bisa dikatakan kesadaran apa cuma ikut-ikutan? Menurutku ya ikut-ikut. Gitu. Kan gitu sih. Jadi kalau ada fenomena kayak kemarin itu kurang-kuranglah ikut-ikutan gitu loh. Jadilah diri sendiri gitu loh. Kalau memang itu menurutnya baik, kita menanam pohon, kita bersepeda menurutnya baik, dan kita kan tahu gitu loh. Kemarin itu, oh ya kita bersepeda, jadi tambah sehat, menanam pohon, lebih banyak vegetasi dan lain-lain kan gitu sih. Cuma nggak diteruskan, karena nggak kerasa keren mungkin. Iya kan? Kalau kita melakukan hal yang sama orang lain yang kita lakukan menurut kita keren, kan gitu sih. Padahal belum tentu juga kalian itu dilihat kalian siapa. Kan nggak gitu sih. Keren barometernya siapa orang lain. Ya udah diri sendiri aja gitu loh. Ya gimana ya? Mungkin saya juga belum banyak melakukan, cuma ya semoga bisa sedikit berkontribusi untuk diri sendiri dulu lah, gitu loh. Ya mungkin itu aja mungkin kalau dari saya. Iya, aku suka hal-hal yang kecil sih, karena memang urip iki ya seruwet, makanya masalah. Jadi lakukan hal yang kecil dulu. Ngene. Yo, mulai mengadopsi praktek-praktek yang berkelanjutan itu ya. Berkelanjutan itu mikirnya gak sementara. Jadi yang punya dampak gitu. Terus dipikirin kayak yo menghemat energi, terus melestarikan ekosistem dan bahkan kayak mengadopsi perilaku-perilaku praktek baik ya dari yang piye caranya mencegah timbulan sampah dengan bawa botol, udah kalau mau keluar oke nanti kondisinya ini panas nih berarti ya pasti butuh mengurangi dehidrasi, hal yang kecil aku biasain bawa botol supaya nggak beli
minuman yang sekali pakai kemasannya kayak gitu. Terus belanja udah nolak kresek dengan ya bawa tas sendiri gitu, tas belanja sendiri. Terus apaan lagi? Ya menolak nggak usah pakai sedotan kayak gitu. Kan itu bisa kecil yang bisa kita lakuin. Gitu. Terus kalau milih makanan bungkusnya di situ pakai styrofoam, yaudah deh makan di tempat aja, kayak sederhana gitu aja mungkin bisa kita lakukan gitu. Bawa wadah sendiri, bekal, biasakan. Karena praktek-praktek baik yang kita lakukan ya itu dibaca di keluarga dan isok diturunin gitu. Ya dan banyak berbagi ya, sharing nyetor ini iku yo ono mot-motan berbagi lah gitu, nggak hanya tentang diri gitu. Itu yang aku lebih banyak belajar untuk membawa SAI juga. Jadi kayak mau dolane kudu sing membawa awake dhewe dekat sama alam. Terus juga gimana meminimalkan sampah yang dihasilkan, itu juga menjadi bahan pembelajaran kami. Ya itu sederhana yang bisa dilakukan mulai dari yang kecil, dimulai dari diri kita ya, dan biasa istilahnya, dan kapan lagi ya, jangan ditunda-tunda, itu aja. Ya, suun. Terima kasih teman-teman. Ini menurut saya ini ini jagongan luang yang kedua. Jadi yang pertama kemarin kita bahas makanan khas gitu. Nah, ini terus terang lebih penting gitu. Maksudku ternyata jagongan kedua ini pembahasannya kayaknya kok lebih penting, karena yang tadi tak garis bawahi tadi statement Bu Santi bahwa ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata berdampak pada generasi selanjutnya gitu, investasi soal air, soal pohon, soal air. Karena secara tidak langsung apa yang kita rasakan hari ini ternyata juga dampak dari apa yang dikasih atau diwariskan oleh generasi sebelumnya, nenek kakek kita, moyang kita gitu loh. Termasuk juga hal-hal yang kita rasakan secara negatif gitu loh. Maksudku dampak tadi dari industri dan lain-lain itu kan dampak yang kita rasakan dari perilaku yang mungkin tidak aware atau tidak pernah membayangkan bakal berdampak ke anak cucunya gitu. Nah mungkin teman-teman di sini ini pembicaraan yang menurutku lebih penting sih, maksudku ternyata penting gitu. Nah ini jadi catatan tersendiri. Jadi terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.